Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kerusuhan. Kerusuhan itu rasanya di setiap negara pernah mengalami. Ya, kenapa orang bisa jadi rusuh? Karena biasanya apa yang dia mau, apa yang dikehendaki, kedamaian yang dimiliki, kebahagiaan yang dia punya, diambil, direbut, atau tidak dia rasakan. Sehingga dia menuntut dengan cara memaksa agar apa yang dia pikir paling benar itu bisa diwujudkan. Makanya kerusuhan itu bisa lahir dari orang ketika lagi demo, ketika lagi perang, ketika lagi beda pendapat, rusuh, dan semua orang memperjuangkan apa yang dianggap benar. Nah, di tengah-tengah kerusuhan yang terjadi dalam hidup ini bukan cuma demo di Jakarta ya, tapi kerusuhan mungkin juga bicara soal kerusuhan hati, kerusuhan keluarga yang juga sedang kita alami mungkin akhir-akhir ini. Kita bersama-sama mau serahkan sama Tuhan. Mari bersama-sama kita awali dengan memujikan Kidung Jemaat 260, Kidung Jemaat 260 bait pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 260 bait pertama dan kedua, dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa di tengah-tengah dunia yang rusuh ini, kami butuh karya Tuhan yang damai, yang boleh menenangkan hati kami di tengah-tengah gelombang samudera kehidupan. Kami percaya biarlah melalui firman-Mu, kami boleh memahami dan mengerti. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama-sama kita akan buka kitab yang baru. Raja-Raja sudah selesai, kita masuk ke Tawari. Tawari ini merangkum dari, kalau misalnya kita ulangan itu dari Kejadian sampai Bilangan, Tawari ini dari Kejadian sampai Raja-Raja. Ya, jadi bapak-bapak bangsa sama penjaman kerajaan. 1 Tawari 1 kita buka. 1 Tawari 1 ayat 28 sampai 42. 1 Tawari 1 ayat 28 sampai 42. 1 Tawari 1 ayat 28 sampai 42. 1 Tawari 1 ayat 28 sampai 42 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Saya bacakan bagi kita sekalian. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Inilah keturunan mereka. Anak sulung Ismail ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Mereka itulah anak-anak Ismail. Keturunan Ketura, gundik Abraham. Perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Hanoh, Abida, Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memperanakan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeus, Yaelam, Korah. Dan anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefi, Getam, Kenas, Timna, dan Amalek. Anak-anak Rehuel ialah Nahot, Zerah, Syama, Miza. Anak-anak Seir ialah Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, dan Dishan. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam. Adik perempuan Lotan ialah Timna.
Anak-anak Shobal ialah Alian, Manahat, Ebal, Shefi, dan Onam. Anak-anak Zibeon ialah Aya dan Ana. Keturunan Ana ialah Dishon. Anak-anak Dishon ialah Hamran, Eshiban, Itran, dan Keran. Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Zaawan, dan Yaakan. Anak-anak Dishan ialah Us dan Aran. Orang Kristen dan orang Islam dan juga orang Yahudi adalah agama yang namanya saya ajarin di anak-anak katekisme itu agama Abrahimik. Agama Abrahimik. Jadi kita dari satu keturunan bapak bangsa Abraham, kemudian bercabang tuh jadi banyak, dan suku bangsa Israel kemudian menurunkan kembali sampai ke bawah lagi sampai muncullah 3 agama besar itu Yahudi. Urutannya dari yang paling pertama Yahudi, Kristen, baru Islam. 3 agama ini tuh dari dulu berantem, memang udah keheran lah ya. Di Indonesia bisa berantem, teman-teman Kristen dan Islam itu bisa berantem karena emang dari Timur Tengah juga kayak gitu. Pertama yang berantem tuh Yahudi sama Kristen. Habis itu Yahudi dan Kristen selesai, Kristen sama Islam bertengkar. Terus sekarang di zaman modern Islam dan Yahudi gitu. Jadi tiga-tiganya tuh udah pernah saling berantem ya, udah pernah musuhan. Tapi biasanya berdua-berdua gitu. Jadi mulai dari pertama Yahudi sama Kristen, makanya sampai Tuhan Yesus disalib, murid-murid dipersekusi segala macam. Habis itu masuk ke Islam, Kristen dan Islam. Islam juga pernah diserang sama orang Kristen pada masa itu. Habis dia waktu zaman Konstantinopel. Habis itu selesai, baru zaman yang baru lagi sekarang, sampai sekarang Islam nyerang yang paling pertama lagi Yahudi. Begitu terus. Kenapa ya? Karena memang kita saudara ya. Jadi sudah pasti peperangan terbesar itu udah pasti antara saudara. Coba lihat ya contoh yang terakhir juga Ukraina sama Rusia. Itu darah mereka kalau lihat di DNA Bapak Ibu, mereka tuh mirip banget. Akan beda jauh sekali kalau misalnya Ukraina lawan Tiongkok, itu udah beda jauh. Satu kebule-bulean, yang satu kita Asia. Kalau ini dua-duanya sama-sama kulit putih gitu ya. Sama-sama orang Asia Barat dan Eropa Timur gitu. Sama. Tapi ya begitu, justru memang kita akan bertengkar paling besar dengan orang terdekat sama kita. Nggak mungkin orang tengah jalan kita bisa berantem, paling berantem bentar nih kalau misalnya keserempet marah, udah tidak akan kita dendam seumur hidup. Biasanya kita akan dendam seumur hidup tuh keluarga, saudara, sepupu, keponakan, anak, orang tua, kakek nenek, cucu. Nah itu pokoknya jarak terdekat itu yang kemungkinan kita bisa marah dan dendam sakit hatinya dalam luar biasa. Karena kepada keluarga. Kenapa? Karena biasanya kesalahan kita sama. Kesalahan sama, kemudian karakter sama, ya batu hanya ketemu dengan batu. Kita bilang bahwa saya emang nggak sejahat saudara saya. Kalau Bapak Ibu tidak sejahat saudara, saya emang nggak sejahat anak saya nggak sejahat orang tua saya nggak sejahat sepupu saya. Kalau nggak sejahat itu, nggak mungkin kita bertengkar. Udah pasti, udah itu harga mati. Kalau bertengkar udah pasti sama, udah gitu aja. Rumusnya sederhana. Di sepanjang sejarah bangsa dari Abraham sampai ke tadi kita baca di keturunannya Ismail itu sampai ke Tema, keturunan Ketura itu sampai ke Eldaa, dan keturunan Esau itu sampai Aran, dan keturunan Yehuda atau Israel atau keturunan Yakub sudah jelas bahwa sampai 12 suku, sampai bangsa Israel dan Yehuda sama. Mereka akan bertengkar dengan karakter yang sama. Keturunan ini juga akan ketemu sepanjang perjalanan, mereka beradu lagi, berantem lagi, sama persis. Jadi mulai dari kejadian Kain Habel itu tanda permulaan bahwa hubungan bersaudara akan bertengkar. Udah. Cuma masalahnya, dan maksudnya yang bisa disyukuri adalah di tengah-tengah pertengkaran saudara itu ada orang-orang yang memilih untuk tetap berjuang. Contoh Abraham sama Lot. Abraham yang ngalah, baik kan keadaannya. Pokoknya yang mau ngalah udah pasti hidupnya lebih baik. Dan tadi Abraham ngalah, justru malah Lot yang ketika pilih tempat yang bagus malah dia hancur. Pokoknya yang ngalah, yang sabar, yang gak pamrih, yang ikhlas dalam hubungan bersaudara itu yang bikin damai, yang mengurangi jumlah potensi jadi korban, dan juga yang merasakan anugerah dan berkat. Nah Bapak Saudara, kita mau gimana nih keturunan keluarga kita? Kita mau meneruskan kejadian berdarah dan kejadian peperangan antar saudara nih, gak enakan ngomongin satu sama lain, iri. Yang paling sering saya lihat hidup bersaudaranya orang-orang Kristen itu iri. Tapi saya paham
Iri itu memang, walaupun aduh kenapa ya kita bisa iri sama saudara. Kalau saudara kita diberkati kan harusnya kita bersyukur ya, mau dia jahat mau apa, tapi kan di darah daging kita gitu loh. Darah daging kita, dia adalah peninggalan orang tua kita, peninggalan emak engkong, kakek nenek, opung-opung kita. Kalau kita berantem dengan darah daging kita sendiri, berarti kita kan sedang berantem sama orang tua kita. Kalau bapak ibu sayang sama orang tua, atau sayang sama kakek nenek, atau sayang sama, di keluarga bapak ibu ada orang yang paling bapak ibu sayang, nah itu darah kita loh. Jadi orang yang paling kita sayang dan paling kita benci pasti ada di keluarga kita. Tapi ingat, tiap kali kita mau benci atau marah, ingat keluarga kita itu ada orang yang paling yang sayang sama kita. Dan kalau nggak ada keluarga kita, nggak ada kita. Seperti keturunan-keturunan ini juga. Kalau nggak ada Abraham ya nggak ada agama Yahudi, Kristen, Islam, nggak ada tuh. Dan kalau nggak ada yang ngalah nih dari keturunan Abraham, semuanya udah perang-perang terus. Ya itu mungkin dia bahkan baru di Esau sama Yakub aja, Yakub udah habis tuh. Baru di Ismail, Ishak dan juga Ketura udah habis tuh. Udah hancur itu kalau nggak ada yang mengalah. Tapi kita belajar bahwa mengalah itu jadi bagian yang penting. Semoga hari ini kita mengalah juga. Tuhan mampukan supaya kita menemukan damai. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa kami harus belajar sabar-sabar mengalah dengan keluarga kami, dan kami percaya bahwa proses hidup ini tidak berakhir di sini kok. Perjalanan masih jauh, orang masih bisa berubah. Dan kami percaya biarlah kami jadi orang yang mengalah. Kami nggak tuntut orang lain. Kami dulu aja. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.